Marindaskau. Keren. Yang Perkasa, tepat tanggal lahir Tulungagung 27 Juni 1988, masih muda Pak. Pendidikan Universitas Leiden S3-nya di sana. Makanya nanti mari kita uji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ngapunten Bapak Ibu, saya berdiri biar bukannya pengen lebih tinggi lagi. Ini saya berterima kasih sekali bisa diajak reuni bareng banyak teman-teman, banyak bapak-bapak guru, adik gurunya dari dan juga Mas Mbak lah mungkin yang salam kenal untuk yang pertama kalinya kenal. Saya Adrian Perkasa, temannya Mas Priyo, muridnya Mbak Gun juga, kakak kelasnya Mas Andri. Jadi kali ini namanya sakjane tadi itu bukannya saya pengen cepat-cepat pulang. Sakjane ini saya tidak ada di sini. Cuman dilalah kersane Gusti Allah. Kayak gitu kalau katanya orang Jawa gitu. Saya itu dikontak Mas Trio barusan Senin kemarin gitu loh. Pokoknya dalam minggu ini. Mas Trio itu kayak saking seringnya komunikasi kita itu kok ngerti lah aku lagi di Surabaya. Akhirnya saya ke sini karena jujur saya ingin walaupun gak nyambung langsung dengan tema utama Jawa Kuno yang dibahas tadi Mas Andri ataupun nanti dibahas Mbak Gun maupun dibahas Mas Priyo, saya ingin berbagi dan juga mendengar banyak masukan terkait ini penelitian yang barusan saya lakukan. Nanti ada kaitannya apa Mas? Kaitannya ambil situs jetis, ambil prasasti sanga misalnya. Nah ini saya juga gimana ya? Ini padahal tidak saya penelitian ini tidak saya khususkan untuk prasasti sanga saja, tapi kok tiba-tiba ada kaitannya. Nah ini loh yang kemudian ingin saya sampaikan. Saya kasih judul antara Sedayu sama Robert Island. Sedayu mungkin banyak yang tahu gitu kan, Sedayu itu gimana. Tapi kalau ditanya Sedayu yang mana, nah, mungkin jenengan yang lebih tahu gitu kan, yang lawas atau yang sekarang ada di Gresik. Kalau Robben Island itu gimana? Ini juga saya juga apa kaitannya Sedayu atau Robben Island? Robben Island ibu bapak mas sekalian. Robben Island itu adalah satu pulau yang ada di Afrika Selatan. Pulau ini sudah jadi World Heritage. Terkenal bukan karena keindahannya seperti misalnya Borobudur yang juga World Heritage, tapi karena memori kelamnya sebagai pulau pengasingan. Kalau hari ini mungkin seperti Guantanamo buat para tahanan-tahanan Taliban. Kalau dulu mereka yang narapidana yang ditaruh di Robben Island itu berarti wis kebacut medeninya untuk yang dianggap medeni berbahaya sama rejim. Yang paling terkenal adalah Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela pemimpin Afrika Selatan. Nah, kok ada hubungannya? Ternyata hubungannya itu terlihat ketika saya melihat keris kuburan sama kali ini prasasti mungkin tak. Nah ini apa kaitannya nanti kita lihat sama-sama. Ini adalah hasil penelitian saya selama 3 bulan menjadi fellow KILP dan NION salah satu institut di Amsterdam. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini saya sekaligus promosi. Ada kesempatan yang sangat menarik buat siapapun itu, tapi kalau bisa minimal sudah sarjana, tapi tidak harus sebenarnya. Untuk bisa ke Belanda meneliti koleksi-koleksi yang kemungkinan besar dibawa ke Belanda, yang ditaruh khususnya di museum-museum yang ada di Belanda karena atau pada masa penjajahan atau kolonialisme. Nah kebetulan saya juga terpilih menjadi yang pertama, fellow pertama di dalam program ini. Jadi ya semacam kelinci percobaan.
Tapi ternyata luar biasa menariknya. Karena kebetulan saya juga lagi kuliah di Belanda dan kebetulan beasiswa saya itu juga tidak mencukupi. Jadi dulu itu saya tahu sekolah itu juga kantor koran saya dulu itu. Tapi berkat ada demo ini gitu kan, ya lumayan lah bisa, paling nggak bisa nggak kerja koran lagi gitu kan. Nah tapi menariknya banyak sekali tidak hanya mendapat kesempatan untuk bekerja, tapi juga mendapat banyak pengetahuan yang selama ini kita tidak pelajari gitu di sekolahan atau universitas. Jadi saya merasa berdosa gitu saya sama Mas Andri gitu kan. Kalau apa yang saya ajari itu ternyata cukup ketinggalan zaman dulu. Nah ini kira-kira apa sih gitu kan? Pusaka apa gitu kan yang ada di Leiden itu? Saya berangkat filosofi saya itu berangkat dari pertanyaan misalnya dari Mas Priyo, misalnya juga Andri, misalnya juga teman-teman saya misalnya di Madura setidaknya yang ada di Jawa Timur, atau teman-teman saya di luar Jawa. Mas sampai yang ada di Leiden ya? Aku goreng nopo sokoku ini bohong. Mas katanya Leiden ini lagi barang-barang sih diambil London. Golek tolong carikan Mas. Nah ini berangkat dari situlah kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu saya meneliti. Biasanya peneliti itu kalau di sini itu kan terkotak-kotak ya. Tadi saya juga bahas sama Mbak Gun gitu kan. Sing filologi kalau di Indonesia itu bahasanya apa? Sedangkan kalau yang kuno-kuno itu duduk ranahnya filologi kalau di Indonesia, tapi epigrafi. Kalau mungkin Mas Andri dulu itu juga atau sekarang lagi ikut sejarah gitu ya, ngambil prodi sejarah. Ada yang bilang kalau ngambil ilmu sejarah harus pakai arsip Belanda gitu, minimal paling lama. Kita tidak boleh pakai arsip yang lama-lama, itu urusannya teman-teman arkeologi. Nah ini yang kadang-kadang pemisahan-pemisahan semacam ini justru membuat kita tidak bisa berpikir secara luas. Dan dengan menerabas, bukan artinya ketika menerabas itu kita melanggar aturan, tapi justru dari situ kita mendapat banyak hal yang penting. Salah satunya apa? Kalau belajar sejarah rata-rata kan kita harus pendekatannya membaca sumber berupa tulisan. Tadi makanya tulisan. Nah ini dalam kegiatan filosofi ini saya belajar dengan menggunakan atau dibimbing dengan teman-teman yang biasa menggunakan sumber-sumber penelitian itu barang-barang yang sifatnya material. Nah kayak keris gitu. Makanya akhir-akhir ini grup itu enggak grup Jawa itu loh Mas. Tapi ada grup keris barang gitu kan. Lek Mas Cuk itu grup ejeng-ejengan maesan, macam-macam. Dan dari sana itu saya banyak belajar. Makanya jadi apalagi kalau ada tambahan grup yang akan diasuh oleh beliau ini, saya senang. Dan ternyata ada juga dalam objek yang kemudian karena saya sering diteror Mas Priyo gitu, masih prasasti sana karena waktunya sangat terbatas dan ternyata genealogisnya itu juga panjang. Asbabun nuzulnya bisa sampai di Leiden itu juga tidak sesimpel yang saya kira. Lanjut, ini yang ingin saya sampaikan. Nah misalnya nih, saya itu awalnya pengen ke 5 objek yang ingin saya cari, tapi pada akhirnya cuma 3 karena waktunya terbatas. Ada satu keris yang menarik sekali. Keris itu panjangnya itu segini, modelnya kayak gitu, pendoe, pakole, tambuhe, terus sampai ada dekorasi kalanya itu bahkan sampai ini gila aku untuk ngajar. Nah ini wajah kalanya itu kalau di sana itu kuratorium Londo itu kan kuratorium Londo disebut duduk kala ini Bunaspati jadi. Bunaspati. Makanya sampai salah bisa tuh Londo itu itu Eropa, bukannya Eropa. Tapi ada berlian-berliannya kayak gini. Nah ternyata ada surat yang mendampinginya. Surat itu ternyata bisa dilacak bahwa keris ini adalah hadiah Sultan Cakra Adiningrat kedua dari Kerajaan Madura. Nah, Kesultanan Madura kepada Raja Willem pertama di Kerajaan Belanda. Tapi Bapak Ibu Mas Mbak Sedoyo, ketika saya sampaikan ini ke
Di sana itu mereka keturunan Cakraningrat itu punya paguyuban. Ada ketua yayasan yang paling senior. Saya tanyakan ke mereka, saya tanyakan ke komunitas keris yang ada di Madura. Mereka bilang, oh ini bukan keris Madura mas. Karena benar saya sendiri juga awalnya kalau nggak lihat arsipnya ada suratnya itu sangat amat Bali mereka bilang. Bisa dan kayaknya tidak dipakai di sini tapi di sini panjang. Kadang juga warangkannya yang seperti ini pun juga kayaknya di Air Tong-Tong pusat keris Madura, pusat keris Sumeneb ya, karena kalau di arsip itu Sumeneb tidak pernah menjadi bagian dari Madura. Itu nggak buat yang seperti ini. Jadi aneh gitu kan. Ini jadi pertanyaan saya, kok bisa? Dan yang kemudian saya fokuskan dalam penelitian saya karena banyak arsipnya ya ini. Saya mencari pertanyaan kenapa ini. Kemudian juga yang kedua yang lebih menantang lagi, karena penelitian saya, disertasi saya, teman-teman saya biasa meneliti di Jawa, saya kok tertantang untuk mencari koleksi koleksi museum yang berasal dari luar Jawa. Saya sendiri SD saya tidak di Jawa, SD saya itu di Sulawesi Tenggara. Saya lulus di sana, saya merasa ini cari apa ya dari luar Jawa gitu. Dan nggak dianggap Jawa sentris kalau katanya santri tadi, biar kawin gitu kan. Akhirnya ada kepalanya Demang Lehman. Demang Lehman itu salah satu pemimpin perang Belanda. Dibawa kepalanya ke Belanda itu sebagai trofi ya pampasan perang itu, karena saking bahaya ini dan sampai hari ini masih disimpan di salah satu museum di Belanda. Ini jahatnya kolonialisme itu bisa kita lihat sampai hari ini gitu ya. Dan sebenarnya proyek filosofis ini sendiri terjadi sejak Raja Belanda itu minta maaf kan. Jadi kalau pemerintah maupun Raja Belanda sudah minta maaf, itu peranggur minta maaf kan. Jadi ada kompensasi yang harus dibayar. Salah satunya misalnya kalau yang lagi ini mungkin dengan lagi pernah dengar di Jakarta itu kan ada arca-arca dari Singosari, emas-emas yang dari Lombok itu dipulangkan. Jadi kalaupun kita merasa atau meyakini bahwa barang-barang ini diambil karena kolonialisme dan pemerintah khususnya pemerintah Republik Indonesia mau minta, itu sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak. Di sana itu sudah dibentuk semacam tim nasionalnya untuk restitusi kalau bahasanya sana, kalau bahasanya Indonesia repatriasi. Nah ini termasuk lanjut mas, termasuk ini ngapunten Mbak Gun ini fotonya kayaknya ya tadi belum prasasti Sanga. Sempet kan dulu ngomong sama Mas Bro ini dipulangkan mas. Makanya ini jadi menarik dalam filosofi itu. Nah karena salah satu syarat untuk memulangkan adalah yaitu harus dijelaskan juga berusulnya kaitannya tenanan dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme sudah jelas, sudah poetic box, sudah memenuhi syarat sebagai barang yang dia ambil karena kolonialisme atau dalam rangka hubungan yang tidak seimbang antara misalnya tuan tanah pemilik pabrik gula yang ambil itu aja bisa langsung kembalikan. Nah, tapi apakah prasasti sana seperti itu? Nah, ini yang kemudian saya penasaran. Apalagi kalau menurut Mas Priyo, ketika ada nama Lamongan ini merupakan prasasti tertua yang penuh kata Lamongannya. Saya argumen ke mereka bahwa ini penting ini buat sejarah Lamongan. Bisa jadi menggugat hari jadi, Pak. Misalnya kayak apa yang dilakukan teman-teman Surabaya itu. Kabel kok gugat-gugatan itu kapan gitu kan tahu ya. Pokoknya itu intinya penting ini kan untuk Lamongan menurut beliau. Enggak tahu nanti berbeda. Lamongan, tapi yang jelas ini memang menarik gitu kan. Gimana cara bacanya? Nah ini mohon maaf saya fotonya ini ya enggak jelas tapi menarik sekali, masih sangat bisa dibaca. Lanjut. Nah, program ini merupakan program yang tadi yang saya cerita. Museum-museum yang dulu miliknya pemerintah negeri Belanda yang besar-besar itu seperti Rijksmuseum, Volkenkunde, Tropenmuseum itu merasa bertanggung jawab dan kemudian melakukan membuka peluang seluas-luasnya khususnya kepada tidak hanya yang bekas dijajah tapi kalau siapapun peneliti yang mau meneliti barang yang dibawa karena penjajahan itu
untuk melakukan penelitian. Ini dulu sudah dirilis sebelum saya masuk ke sini sudah dirilis ada namanya NIOT sama KITLV. Kalau KITLV itu kan tadi yang sudah mungkin kalau jenengan lihat foto-foto kuno, foto-foto lawas tadi yang disampaikan Mas Andri itu KITLV ya, mungkin semua sudah tahu itu related. Kalau yang NIOT ini satu institut namanya Netherlands Institute for Oorlogs and Dokumentasi, institut Belanda, institut untuk meneliti tentang perang, genosida, sama Holocaust yang Jerman. Nah kalau jenengan pernah nonton The Monuments Man, ada film bahwa di zaman Nazi Jerman menguasai Eropa, itu barang-barang museum itu semua diambil. Hitler itu pengen membangun museum terbaik di seluruh dunia. Nah salah satu korbannya itu ya museum-museum di Belanda yang langsung tetangganya langsung diambil. Tapi ternyata ada juga satu barang kita yang dari barang kita kok gak enak. Mau barang dari Singosari gitu, barang yang mbah-mbah ini dari Singosari intinya gitu. Ancaman Jusri, ancamannya itu yang dulunya disimpan di Berlin, dari Belanda dulu terus disimpan di Berlin. Kemudian karena kalah perang itu diambil oleh Soviet, pindah ke Museum Saint Petersburg. Nah itu kan penting diteliti, kok bisa tiba-tiba sampai di Rusia kayak gimana? Nah, institut ini yang melakukan banyak hal penelitian mengenai. Lanjut. Nah saya kembali ke keris dulu ini yang benar-benar bikin bingung saya gitu loh. Saya tanya ini duduk Bali, ini keris dulu saya sebelum ke yang sana ya, karena jujur saya menemukan lebih banyak dokumen tentang keris ini di Batu Prasasti itu. Saya cek lagi ini yang tadi lanjut. Saya ke Museum Wolkenkunde di Leiden, ini rumah saya didatangi, kemudian yang ini Rijksmuseum ini di Amsterdam yang juga museum terbesar, banyak yang bisa lanjut. Nah ternyata di Rijksmuseum itu di sampingnya itu ada satu keris lain yang dengan ukuran yang sama, tapi jelas skala bernaspatinya itu juga berbeda, sangat jauh. Ukurannya sama tapi ini ada tulisan Latinnya, benar itu. Tulisan Latin tapi bahasa Londo. Keris ini jelas sekali dibuat oleh namanya Panembahan Mangkudigingrat dari Sumenep. Dari Pamekasan diberikan kepada Yesek Bau. Ada keris lain satunya lagi, tapi tidak ada di museum. Dibuat oleh Panembahan Mangkudigingrat dari Pamekasan, diberikan kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch. Van den Bosch itu yang terkenal tanam paksa itu. Nah ini ternyata hadiah juga, persis ditaruh yang sama. Nah kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu sekalian Mas Mbak, antara Panembahan Mangkudigingrat sama Sultan Cakra-Adiningrat kedua itu adalah adik kakak. Ketika zaman Kerajaan Madura jaya-jayanya, jadi menguasai sampai Pamekasan, adik kakak dan diberikan kepada pemerintah Belanda. Tapi tetap yang tidak menjawab pertanyaan saya, dari mana asal usul budaya atau kultur Bali itu? Kultur Balinya itu dari mana itu? Kok bisa, apakah memang ini dibuat empu dari Bali? Karena empu Madura saat hari ini di Air Tong-Tong itu tidak merekognisi, tidak meyakini bahwa ini dari Madura. Ini Bali Mas. Lanjut. Ada juga ternyata dari orang yang sama di Tropen Museum, dulu namanya Kolonial Institute, dari Panembahan Mangkudigingrat, tapi kepada salah satu kapiten Angkatan Laut Belanda yang mendampingi Pangeran Hendrik yang datang keliling dunia. Sama, cuma ininya beda tapi ukurannya sama. Lanjut. Nah akhirnya saya penasaran, bagaimana sih unsur budaya Bali atau jangan-jangan Madura yang melalui Bali. Nah ini saya kembali ke, karena saya tadi kebetulan belajar di sejarah, jadi kemudian saya cari di arsip. Sejak kapan Madura ini ada kaitannya dengan Bali? Nah saya nemu satu sosok yang sangat menarik, namanya Pangeran Cakraningrat keempat. Pangeran Cakraningrat keempat ini nanti apa kaitannya Mbak Subayu lah? Ternyata menarik sekali. Cakraningrat keempat ini diceritakan di sini ini lagi-lagi ini saya online karena saya tidak cukup punya waktu untuk buka-buka arsip yang cukup tebal, dan kebetulan Arsip Nasional Belanda itu sudah semua arsip company itu VOC terutama itu sudah online semua, jadi sangat mudah untuk diakses. Jelas disebutkan bahwa Pangeran Cakraningrat ini ingin melawan dominasi hegemoni Jawa yang waktu itu dikuasai Mataram di Kartasura.
Apa yang dilawannya itu selain dia mengirim banyak anaknya banyak, tapi yang paling terkenal Raja di Surabaya itu tidak hanya ke Semarang, tidak hanya ke Batavia untuk negosiasi dengan VOC, tapi juga ke Bengkulu. Tempatnya EIC, punyanya Inggris, VOC-nya Inggris gitu. Jadi di sana si bapak ini, Pak Cakraningrat keempat ini, untuk melawan itu juga melakukan kawin-mawin dengan banyak politik diplomasi, menikahkan anaknya dengan Raja Banjar. Jadi berhubungan juga sama Banjar. Nah, dari sisi kultural perlawanannya ini yang menarik. Menurut presiden yang ada di Madura, dia lihat bahwa orang ini tak mau pakai baju coro Jawa. Dia pakai udeng, dia pakai keris, itu pakai cara Bali. Dia pakai banyak budaya ambil dari Bugis. Dia pakai budaya dari mana-mana. Nah, ini orang ini berusaha melakukan perlawanan ternyata Pak. Siapa Cakraningrat keempat tadi? Lanjut. Nah, di Bali saya cek lagi ternyata nggak ada arsip yang menjelaskan perkawinannya dengan di Bali. Tapi karena istri saya Bali, kebetulan bulan Juli kemarin saya sekeluarga mudik ke Bali. Di Puri Pemecutan itu sebelahnya itu ada kampung, ada masjid tertua katanya di situ, yang didominasi orang-orang Madura. Nah, ternyata menurut folklore atau tradisi masyarakat sana, ini adalah putri Raja Pamecutan yang dinikahkan kepada Cakraningrat keempat. Nah, jadi terjadi ada ternyata beliau sendiri di Cakraningrat keempat itu juga kawin dengan Bali, dan akhirnya putri ini masuk Islam. Karena aturan ada di Bali masuk Islam itu harus dikeluarkan dari keluarga, tapi tidak jauh-jauh karena dia putri dari Raja Pamecutan, ditaruh kampung khusus Islam di sebelahnya Puri Pemecutan di Denpasar. Masih ada masjid sampai sekarang, kuburannya masih ada, keturunan Maduranya masih ada. Lanjut. Nah, di Arsip Nasional Indonesia yang lebih susah diakses daripada di Den Haag itu untung juga ada yang online. Itu dijelaskan lagi kenapa kok alasannya Cakraningrat itu. Jadi kalau nyari arsip company Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, itu tidak ada di Den Haag. Yang di Den Haag itu kebanyakan cuma salinan atau laporan yang dilaporkan para gubernur jenderal kepada pemilik saham VOC yang dikenal The Heren Seventeen yang 17 tuan-tuan ini. Jadi kalau boleh di Belanda lengkap arsipnya orang, nah VOC paling lengkap di Indonesia, di Jakarta. Cuman angel aja diakses. Tapi ada beberapa yang sudah online, ini sekali lagi alhamdulillah gitu ya. Yang online disebutkan ternyata alasan kenapa Pak Cakraningrat keempat ini pengen itu tadi pakai Bali gitu ya. Menurut dia Bali itu adalah dan Bali itu Mataram itu tidak lagi terlalu Jawa, karena Jawa menurut Raja Cakraningrat ini adalah Mojopahit. Jadi glorifikasi atau kebesaran Majapahit itu ternyata tidak hanya muncul di masa Yamin, di masa Soekarno atau orang Belanda saja, tapi ternyata mereka ini ingin meniru Majapahit itu karena yang di Jawa Tengah itu sudah tidak lagi dianggap Jawa, karena Jawa itu yang mencapai masa menurut mereka masa keemasan itu di zaman Majapahit. Dan itu tradisi itu tadi, kalau tadi Mas Andri menyebutkan di Bali pun itu negara kertagama masih dihidupkan, itu kan juga warisan Majapahit. Tapi kita nggak tahu juga kan, karena seperti apa perjalanannya sehingga lagunya apa sama, intonasinya apa sama gitu kan, nggak ada rekamannya. Tapi yang jelas menurut Pak Cakraningrat itu Bali itu merupakan lanjut Majapahit. Makanya dia pengen meniru apa-apa yang sifatnya dari Bali. Nah, ini menarik. Lanjut. Nah, saking bahayanya orang ini Bapak Ibu, cepat-cepatan aja terangan ini enggak ada. Nah, pada saat geger kecinan, jadi ada peristiwa yang namanya orang-orang Cina di Batavia memberontak lawan VOC. Itu Pak Cakraningrat ini menawarkan bantuannya. Tak bantuan. Boleh, tapi apa syaratnya? Wani biro, sekarang ini. Anak-anakmu ini jadikan adipati-adipati di
mana aja yang kamu pengen? Dia pengen Surabaya, dia pengen Gresik, dia pengen Sidayu. Dan ternyata usut punya usut, negosiasi gitu kan, yang benar-benar dimiliki secara langsung cuman Sidayu. Nah disitulah kemudian anaknya yang paling biasa ya bisa surat dimulai itu menjadi adipati Sidayu. Nah Sidayu yang lama saya nanya butuh penelitian lagi. Yang baru itu yang baru. Nah itu kan yang baru. Itu yang 1737. Itu sudah masuk situ ya? Iya. Nah, itu yang memindah. Jadi saya lawas selesai itu. Beliau ini yang memindah. Yang memindah. Nah kenapa kok beliau dipindahkan di situ? Karena sebelumnya itu Terah Pekalongan, kalau yang sebelumnya Terah Madura. Dan ada satu lagi yang penting, yang menurut saya penting dan menurut Arsip ini penting, karena waktu itu kan belum ada jalan raya pos, jalan jelas. Jalur infrastruktur utama yang menghubungkan negara-negara Mataram yang ada di pedalaman dengan luar adalah Bengawan Solo. Nah, pinter dia, itu pun juga yang disinggung Canggu kan. Pintu tol itu dulu tidak ada di jalan raya, tidak ada di jalan darat, tapi di jalur sungai. Jadi dia pinternya gitu kan. Cedek Madura, setelah Madura ya kan, dia pengen kuasai dua muara sungai terbesar atau jalan terpanjang, jalan yang menghubungkan antara pedalaman Jawa yang kaya akan komoditas khususnya beras dengan pantai-pantai. Nah, orang ini pintar dengan tapi saking bahayanya gitu kan, ternyata tidak semudah itu terhusu katanya virus itu. Rupanya pemberontakan itu bisa dipadamkan, kekuasaan Kartasura bisa direstorasi yang kemudian pindah ke Solo, Surakarta. Akhirnya Cakraningrat tempat ini dianggap apa? Terus kayak Sidayu, Surabaya bisa, mau ini terus gitu kan. Tetap melawan, akhirnya jadi musuhnya terus sih. Sampai melarikan diri si Pak siapa namanya ini, Pak Cakraningrat tempat ini sampai ke Banjar, baru bisa ketangkep di Banjar. Nah di Banjar ini anak-anaknya, dua anaknya yang lain, Sosok Diningrat sama Rono Diningrat ini dibuangnya itu sama cuman ke Selong, di Selong ditaruh ke Sri Lanka. Karena bapaknya ini dianggap medeni, dibuang itu pertama di Semayangka ternyata masih banyak pengikutnya. Dibuang lagi ke Jawa Tengah ke Kap Deho atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dianggap berbahaya lagi, ditaruh di Robben Island. Nah, akhirnya siapa yang menggantikan bapaknya ini? Si Suro Diningrat Sidayu kemudian menggantikan bapaknya menjadi Panembahan, diangkat gelarnya bukan lagi pangeran tapi Panembahan Cakradiningrat kelima. Nah dari garis inilah yang kemudian anaknya Cakradiningrat kelima ini kemudian jadi Bupati Sidayu namanya Suro Diningrat kedua, terus-terusan Cakradiningrat Wangsa ini terus berlanjut menguasai Madura Barat maupun Sidayu sampai diabolisinya kekuasaan kesultanan tahun 1888. Nah, terus apa hubungannya sama Pak Cakraningrat keempat ini yang dibuang ke sana? Ternyata di sana rupanya beliau ini dapat respect yang luar biasa karena berani melawan company dan dianggap sangat punya keramat, punya sakral tertentu. Beliau meninggal, kuburannya ini kemudian dianggap keramat oleh komunitas Muslim di sana. Sampai hari ini di Robben Island itu masih ada haul yang dinamakan Syekh Madura. Dan si Nelson Mandela itu di dalam autobiografinya dia melukiskan bagaimana kehidupannya di Robben Island dan dia juga menyinggung bahwa kami berani melawan rezim apartheid, terutama teman-teman kami yang Muslim karena terinspirasi sosok Syekh Madura yang berani melawan kekuasaan komunis. Tapi yang lucunya kalau kita ke Arusbaya ibu bapak lanjut, kalau kita ke Arusbaya ke makam air mata ibu atau ratu ibu itu, makam air mata itu ada kuburan yang kecilnya. Ini perlu kita ngobrol ke Mas Joko saja ini. Itu nah ada nama Pangeran Cakraningrat Sidingkap, Pangeran Cakraningrat yang sedok ingkap. Loh, kuburan itu bisa nih dari sini. Nah ini yang menariknya itu sajanya kuburannya sendiri gitu kan. Nah menurut arsip bapak ibu, kuburan anaknya yang dianggap mengkhianati dia, Suro Diningrat itu minta dari VOC
supaya kuburan bapaknya ini dipindah. Itu terjadi 10 tahun setelah beliau wafat. Nah, walau alam sebelum ada penelitian lebih lanjut, kita nggak tahu sebenarnya yang mana ini kuburannya. Tapi yang jelas kuburannya di Madura ini dia kalah pamor sama Ratu Ebu. Nggak ada yang tahu sedikit kalau kita nggak benar-benar perhatikan. Tapi kalau yang di Robben Island sampai hari ini itu masih ada haul masyarakat sufi di sana masih lanjut. Nah, Pangeran Surodiningrat ini sangat menarik, walaupun Cakraningrat keempat tadi itu dibuang, tapi semangat dalam melawan hegemoni budaya Jawa itu masih muncul, terutama mengangkat Majapahit. Kalau Bapak Ibu lihat ini museum hutan-hutan, gunungannya ini orang pasti sekilas selalu ngomong gunungannya atau kayonnya kayon Bali, ini bukan kayon wayang Jawa. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi ini kayon atau gunungan wayang Madura yang didapat von Faber, Pak von Faber pendiri museum hutan ular itu diperkirakan dari abad 19 itu. Berarti kan sama Mas. Yang lebih menarik lagi ini ada ternyata bukunya Riglef. Kalau Mas Andri masih suka aku pernah baca ini. Ada namanya tari gambuh di Madura ini. Nah, tari gambuh Madura ini jelas-jelas dalam arsip disebutkan, Riglef juga menyebutkan bahwa diciptakan oleh Pangeran Surodiningrat di Solo. Tapi hari ini beberapa orang-orang Madura bersumpah semua bahwa tari gambuh ini memang dipengaruhi Bali. Yang diciptakan Pangeran Surodiningrat tadi itu di Keraton Kartasura sebelum mereka musuhan itu rupanya berasal dari periode yang sama. Nah ini yang menjadikan kalau kita istilahnya cuma baca arsip atau cuma neliti arsip nggak ketemu ini. Nah dengan model-model penelitian kayak gini ketemu persis kayak apa yang digagas Mas Rio hari ini. Kalau kita cuma prasastinya selain saya belum memotret dengan baik, kita bisa meragukan benar tak Lamongan yang dimaksud itu Lamongan yang di sini, ya kan? Apa bukti nih Mas? Apa bukti faktual? Kan Pak Sukmono sendiri di disertasinya kita sudah bilang bahwa penelitian arkeologis harus didukung oleh data-data tertulis. Data-data tertulis dari mana? Enggak dari prasasti, dari literatur yang dalam bahasa Jawa itu arsipnya zaman dulu. Itu ditulis loh di butir-butir kesimpulan. Kalau kalau di bahasa Belanda Stellingen, tapi kalau di sini Pak Sukmono ngambil doktorat Jakarta dia bilang kesimpulannya ya harus seperti itu. Nah harus seperti itu kalau kita cuma ke restoran aja. Lanjut ini sana ya ini Pak yang tapi kualitasnya ini nanti saya pesan tambah. Ini ternyata ada satu prasasti sana. Nah ini yang jadi bahan utama hari ini. Menyebutkan kenapa kok sana menurut Mas Priyo ini Sukosomo. Terus dilakukan ekskavasi ya itu. Mana gambarnya itu tadi? Yang itu ya. Oh nggak ada bukan. Nah ini yang penting perlu dicari gitu ya. Apakah benar toponim itu ada di sini? Nah, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin merespon pertanyaannya dari penelitian saya ini. Saya ingin mencari kemungkinan apakah mungkin prasasti ini kalau benar-benar dari Lamongan itu bisa dipulangkan, kemudian ditaruh di museum Lamongan. Ada nggak sih museum ini? Belum. Atau jangan-jangan nggak ke museum, kita taruh kembalikan ke desa ini misalnya gitu. Hilang. Jadi monumen misalnya. Sama kayak tadi keris tadi itu tak baliknya misalnya kalau saya tak taruh di museum Bangkalan, tapi tak taruh di Sedayu misalnya gitu kan. Jadi tak ada prasastinya. Benar-benar harus jadi bukan saya. Ini masa lalunya ini gimana? Itu tadi saya di awal sudah bilang kalau kita mesti mau mengklaim gitu ya, kita mesti punya penelitian. Kita mesti punya data itu didapat dari penelitian yang mendukung bahwa prasasti ini aslinya memang dari sini. Lagi-lagi ini aja tidak cukup gitu. Wong jare itu Sri Jenggala ya, enggak ada orang gitu kan. Sri Jenggala itu kan Jenggala masih banyak ahli yang adu argumen ahli. Ya, karena cuma baca prasasti itu. Lah ini sama beliau ini sudah dicari ini.
titik-titik ya toponim ya desa-desa existitasi. Nah ini yang akan menguatkan. Tapi sekali lagi ya kalau ada Pak Kabupaten Lamongan ini ya yang gini yang memang harus didukung gitu loh. Sama kayak Sedayu gitu. Ngomong sing di sisi Sedayu lawas, sing di sisi Sedayu anyar gitu kan. Hari ini pun yang Gresik itu Mas Iling Beku ya mungkin aja. Nah itu menarik gitu ya. Tapi ya itu harus apa untuk produksi ilmu pengetahuan kan penting gitu. Nah ini loh yang kemudian nah ini saya juga kemungkinannya selain itu sebenarnya apakah prasasti ini dibawa ke Leiden? Hari ini prasasti ini jadi koleksi perpustakaan Leiden, ada 2 lembar bolak-balik Recto dan Verso itu ada di museum Leiden. Kok bisa sampai sana? Apa diambil waktu Kenil datang ke sini gitu? Aku ambil ini prasasti apa seperti itu gitu. Nah ternyata lanjut. Nah ini kalau di zoom dekatnya lanjut ini nanti nggak penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya boleh nang telepon sekali lagi karena Mas kabarnya baru harus gimana gitu. Kan boleh saya ngomong-ngomong aja gitu kan. Dan saya belum tuliskannya. Kenapa belum dituliskan? Ya karena belum ada hasilnya. Disertasinya saya edit. Sabar Mas. Aku masih antar koran aja gitu kan. Sampai kerja pelan-pelan. Nah kayak gitu ternyata prasasti ini sampai ke Leiden karena dibawa sama namanya ini Pak Naersen ini. Pak Naersen ini kebetulan juga saya bawa disertasinya beliau ini lulusan Leiden juga yang berasal dari departemen namanya Indologi atau ahli-ahli Indonesia gitu. Dan di sana biasanya dilatih tidak hanya menjadi spesialis bahasa Jawa Kuno, tapi dilatih macam-macam gitu kan, ya sosiologi, ya antropologi. Nah menariknya Pak Naersen ini juga ngajarnya itu juga di Wageningen itu universitas kayak IPB gitu, pertanian gitu kan, apa hubungannya gitu kan Jawa Kuno pertanian gitu kan. Nah tapi rupanya bapak-bapak kita ya karena perempuan jarang sekali waktu yang belajar ideologi memang dilatih untuk multidisiplin sebenarnya. Jadi kalau kita lihat disertasinya itu menarik sekali, dia mencari atau melakukan pembacaan kritis terhadap prasasti-prasasti yang disimpan di Denmark dan di Frankfurt, Jerman. Nah itu Bapak sekalian Mas Mbak, kalau ada yang bilang Mas di Leiden ini aku butuh ini, tidak banyak loh sebenarnya koleksinya Leiden gitu. Terutama kalau mau prasasti, Mas Priyo tadi kan prasasti di Lamongan itu ada 40 lebih ya. Nah, ada 40 lebih. Di Leiden, di zamannya Pak Sofiki Naersen ini nulis disertasi itu cuma 7. 2 itu ada di Rotterdam, 1 itu ada di Rijksmuseum yang Amsterdam. Cuma 10. 10 kalah ambil Lamongan. Ya sakjane adalah kita kan ya. Harusnya lebih semangat itu ya. Ya semangat. Ya ini apa generasi muda harapan bangsa ya. Lo bener ada nih nanti kalau nggak ada yang melajari stop masuk ke London ngomong banas paknya bonas pak. Iya. Benar nggak ada yang tahu masalah cuma gitu kok padahal kurator bahasa ya. Nah yang kayak gitu-gitu loh yang mungkin itu dulu kan apa gara-gara apa transliterasi dari bahasa waktu itu edisinya nulisnya kayak gitu kan. Ada kadang-kadang yang ada tadi ada stripnya yang ada O-nya atasnya kayak Jawa, nah itu yang kadang-kadang tidak dipahami generasi berikutnya. Nah ini si Pak Van Hersen sebelum dia jadi pengajar di sosiologi ini unik ya. Dia bisa bahasa Jawa Kuno tapi ngajari sosiologi. Ngajarnya juga bukan di Leiden, bukan di Indologi tapi di Wageningen, Universitas Pertanian. Tapi dia juga sebagai sekretaris dari Kolonial Institute yang punya Tropen Museum tadi. Kolonial Institute itu ya itu mau nggak mau dia hubungan sama koleksi-koleksi kolonial dan dia juga sekretaris dari KITLV. Nah KITLV itu punya banyak dosa kolonial. Nah, makanya harus dituntut terus itu. Ya terutama kalau mau jadi filmnya itu bisa memanfaatkan koleksi-koleksinya itu gitu kan. Nah Bapak ini
kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ternyata dia selain membawa orang Indonesia ke Wahyuningan, jadi setelah dari Wahyuningan di Korea mana tadi? Korea ini kalau kita lihat tahun 48 setelah kontraknya habis, dia itu pengen ngajar di Indonesia. Tapi kalau kita ingat Indonesia waktu itu lagi zaman revolusi. Ya, 45 sampai 49. Jadi UI waktu itu namanya Universitas Darurat itu belum beroperasi dengan sebagaimana mestinya. Akhirnya dia diminta oleh universitas yang ada di Australia, terutama di Sydney, Canberra sama Melbourne. Sydney itu Sydney University, di Canberra ada Australia National University, di Melbourne itu ada Melbourne Unimed, University of Melbourne terutama, itu untuk mengajar tentang Indonesia. Nah, maka Pak Nailsen ini kemudian menjadi profesor ahli Indonesia pertama yang ada di Australia, dan dia membawa banyak pengetahuan. Nah, di Australia sendirilah ini Pak Nailsen mendapatkan prasasti sana itu. Kok bisa sampai Australia? Nah, ini yang namanya kalau dilihat dari sekilas saya belum sempat benar-benar mencek. Nanti kalau saya dapat tugas lagi dari Pak Priyo untuk Australia, saya akan cek koleksi beneran nggak sih ini dapatnya dari mana. Tapi menurut Pak Peter Worsley, muridnya Pak Nailsen itu berpesan, engkau lek mati koleksiku yang berupa ini dibahkan ke alma materku di Leiden, termasuk prasasti sana. Nah, menurut Pak Worsley dari komunikasi informal, Pak Nailsen itu mendapatkannya dari pasar dolar. Jadi kolektor. Kok bisa kayak gitu? Dari mana? Arahnya kira-kira ya dari Bali. Itu pasarnya semua itu sudah ada yang meneliti gitu, ada pasar-pasar beginian itu. Dari Bali itu kebanyakan kalau ingin harganya lebih mahal lagi dibawa ke Singapura atau Hong Kong. Nah, tapi Pak Nailsen mendapatkannya langsung dari Bali. Ya bisa karena Australia sama Bali ya. Orang-orang Australia menganggap Bali rumah keduanya lah. Kayak Madrid juga dan sebagainya. Nah, dia dapatnya dari situ. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah prasasti sana ini? Kalau ada temuan, hati-hati gitu. Jangan langsung di posting di Facebook dulu. Saran saya seperti itu, lapor ke beliau gitu. Lebih aman caranya gitu. Boleh tidak manipulasi gitu. Enggak, saya yakin ya Pak beliau ini luar biasa. Soalnya pasti orang prestasi apa sih dilaporin bagus sih gitu. Jadi nggak mungkin ke pasar dulu itu nggak mungkin itu. Nah, ini yang namanya penting sekali lagi saya lihat bahwa selain kita perlu belajar bahwa bagaimana makam Punden itu sangat menguatkan keberadaan data-data tertulis. Kalaupun nanti banyak temuan tertulis ataupun artefak itu hati-hati karena pedagang pasar-pasar ilegal ini banyak sekali. Dan ini diceritakan sama Pak Nailsen sendiri di disertasinya. Kok bisa orang prasasti yang ada di Eropa itu lebih banyak di Jerman daripada di Belanda, lebih banyak di Denmark daripada di Leiden. Itu ceritanya ya pasar-pasar itu tadi. Dan nggak sengaja ternyata karena orang ini semua coy kebetulan mudahnya ditaruh di situ. Nah, ini yang kemudian bayangkan yang kebetulan ini aja sudah bisa menghasilkan banyak sekali pengetahuan kita tentang masa lalu. Apalagi kalau ada usaha yang lebih konsisten lagi, istiqomah lagi, dan tidak cuma melondor. Nah, ini kan bapak-bapak ibu-ibu pemuda yang dibimbing oleh Mas Andri nanti akan meneruskannya. Kalau sangat belum cekap sempatan atur kula, bahwa hukum fikih al-komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.